Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lamunan HT Channel di mana saja berada. Mudah-mudahan atau kita semua saat ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Lamunan HT Channel yang masih setia tentunya, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan kelicikannya sikap dan tindakan Rizik Syihab dalam berorasi atau dalam mencapai tujuan, di mana pada saatnya dulu ramai Habib, orang ini ngaku Habib, dia keluarkan statement, silakan saja dan boleh saja dia mengaku sebagai Habib bernasab Rasulullah, tapi harus terverifikasi, buktikan dengan bukti dan tes DNA, kumpulkan saja katanya. Nah, pada saat itu mungkin ada dari juriat Wali Songo yang mulai keluar atau menunjukkan dirinya sebagai juriat Wali Songo. Nah, oleh mereka didebat. Oleh Rizik Syihab ini dan kawan-kawan Ba'alawi ini didebat ya, dengan memberikan ketentuan harus melakukan tes DNA dan mendatangi Rabithah Alawiyah. Nah, kemudian setelah itu terjadi, nah kan kisruh nih masalah Habib Ba'alawi ya, termasuk Rizik Syihab. Menantunya mengeluarkan statement haram, tes DNA itu haram dan tidak boleh. Sebagaimana nanti lebih jelasnya silahkan Anda lihat atau tonton videonya ya. Bagaimana ini perdebatan atau selang pendapat antara Rizik Syihab dan menantunya. Rizik Syihabnya harus melaksanakan tes DNA, sedangkan menantunya tidak. Nah, ini dalam pandangan mencari ininya dalam usahanya, jadi dalam usahanya lah seperti itulah ya. Mereka berupaya walaupun mertuanya sendiri yang menyatakan harus tes DNA, tapi diulas oleh dia haram dengan ketentuan katanya forum fikih dunia mana kali, dunia malam kali ya. Oke, baiklah sahabat anu Gusti abdi dipi hormat dipi kadeuleuh dipi nya mangga orang sami-sami ikuti videonya, kita saksikan bagaimana kelicikannya dan nanti akan diteruskan dengan kondisi nasab Ba'alawi di Indonesia dan bagaimana pernasaban di Indonesia ini ada dalam video kedua dalam konten ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan berhasil guna. Secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar,
ke Rabitatul Alawiyah Maroko. Jadi saling ada keterkaitan. Genggong diakui oleh Madura, Madura diakui oleh Jogja, Jogja Madura diakui oleh Naat, lembaga Naat, Naat diakui oleh Jogja, Jogja diakui oleh Malaka, Malaka diakui oleh Irak sebagai ahlul balad atau tempat kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran. Karena ini teori, data ini kan teori, butuh uji kebenaran melalui uji genetika. Karena silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gen-gen kita. Hasilnya adalah ini yang ya. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabithah Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabithah untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? YDNA ini adalah garis laki-laki terus. Non Alek bin Ki Hasan Saiful Islam, bin Ki Hasan Saiful Rijal, bin Ki Hasan Genggong, bin Ki Samsuddin, bin Qaiduddin, bin Abdullah bin Alawi, bin Abdullah bin Ali bin Puja, terus ke atas laki-laki. Itu namanya YDNA. Nah, laboratorium pengujinya adalah di Family Tree DNA di Houston, Texas, Amerika. Dengan sampel yang dibawa adalah air liur cuma. Air liur. Jadi kita kirim ke sana, ke laboratorium Family Tree DNA, dan didapat hasilnya adalah bahwa ternyata di kode SNP, kode genetik daripada Non Alek sebagai cucu laki-laki daripada Ki Hasan Genggong, yang mana Ki Hasan Genggong ini cucu laki-laki daripada Sunan Giri, Sunan Giri cucu laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ditemukan kode mutasi daripada Imam Hasan. Berarti ini betul-betul Genggong terkonfirmasi sebagai Ahlul Bait, yang mana kodenya adalah BY1939++. Itu adalah mutasi dari Imam Hasan yang kode aslinya FGC 8702. 50% hasil tes DNA dia bukan keturunan Arab, tapi malah keturunan India. 50%-nya, ya. 30%-nya itu Afrika punya, jadi keturunan India Afrika, ya. Arabnya cuma 3%. Urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, min fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Non Alek ini, karena Non Alek ini keturunan Wali Songo, di mana Wali Songo sudah tidak seperti Arab lagi, ini sudah ada perubahan fisik, pola makannya juga berubah, menu makannya juga berubah, sehingga kode genetiknya juga bermutasi, di mana ditemukan kode mutasi BY1939++. Itu adalah kode mutasi daripada Imam Hasan, sehingga Genggong positif beliau itu sebagai Sayyid Al-Hasani. Juga ditemukan di beliau ini kode L77 ras Persia. Ini semakin memperkuat bahwa beliau ini adalah turunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dan orang Persia, Sayyid Persia yang sekarang tes DNA semua di sana, itu ditemukan kode FGC 2547. Berarti Non Alek ini juga ditemukan FGC 2547. Ketika kodenya sama dengan Sayyid Persia yang Al-Jalani, maka boleh kata orang Madura, maka family beliau itu Al-Jalani. Kemudian juga di Non Alek ini juga ditemukan sampel tes DNA tersebut dilakukan oleh salah satu keluarga besar pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni cicit dari Kiai Sepuh, Kiai Haji Muhammad Hasan Ahsan Malik. Dari hasil tes DNA yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, terdapat juga kecocokan kode silsilah garis keturunan dari Sayyidina Hasan. Tes DNA ini bagaimana? Apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk
untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hitas was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. SNP, kode genetik daripada Nun Alex sebagai cucu laki-laki daripada Kiai Hasan Genggong, yang mana Kiai Hasan Genggong ini cucu laki-laki daripada Sunan Giri cucu laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditemukan kode mutasi daripada Imam Hasan. Berarti ini betul-betul Genggong terkonfirmasi sebagai Ahlul Bait, yang mana kodenya adalah BY1939++. Itu adalah mutasi dari Imam Hasan yang kode aslinya FGC 8702. DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'alal basmah wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas, saudara. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Di kalangan orang-orang Arab, marga merupakan bagian dari nama seseorang yang menunjukkan afiliasi keluarga atau klan. Marga ini ditempatkan di belakang nama pribadi dan biasanya diwariskan dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Contohnya, jika seseorang memiliki marga bin Syihab atau Syihab, maka orang tersebut adalah bagian dari keluarga atau klan Syihab. Karena itulah, marga bukan sekedar bagian dari nama keluarga, tetapi juga menandai hubungan kekerabatan, warisan budaya, dan sejarah suatu kelompok atau komunitas. Ia menjadi simbol kebanggaan terhadap garis keturunan. Dalam tradisi masyarakat Arab, khususnya Yaman, bisa dipastikan semua memakai marga di belakang namanya. Namun demikian, tidak semua marga itu menunjukkan hubungan nasab dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, setidaknya ada 3 marga Yaman Hadrami di Indonesia yang tidak termasuk ke dalam zuriat Rasulullah, yakni Baswedan, Al-Katiri, dan Basalamah. Sementara itu, jumlah marga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak kurang ada sekitar 114 marga yang tersebar di berbagai negara di penjuru dunia. Di Indonesia, terdapat setidak-tidaknya 68 marga yang disandang oleh para habib, julukan untuk keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling moncer, namun saat ini sedang terganjal masalah pembuktian palsu ataukah asli nasabnya.
Mengutip sumber Rabitoh Alawiyah selaku organisasi pencatat nasab keturunan Nabi Muhammad di Indonesia, atau tepatnya pencatat klan Ba'alawi Yaman, disebutkan anggota marga paling banyak adalah Al-Atos yang jumlahnya ada sekitar 2.471 orang Habib yang dominan tersebar di penjuru wilayah Jabodetabek. Pemilik marga Al-Atos ini salah satunya tak lain dan tak bukan adalah menantu Rizik Syihab yang namanya secara lengkap adalah Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atos. Sosok inilah yang secara lantang meneriakkan tentang keharaman tes DNA untuk ilhaqun nasab atau untuk menetapkan keturunan. Coba simak videonya berikut ini. Nasab tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan, nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Argumentasi Hanif Al-Atos tersebut telah terdokumentasi dengan baik dalam jejak digitalnya, sebagaimana karakter Trah Ba'alawi Yaman yang cenderung sangat pembohong. Pembelaan Hanif tersebut sepertinya memang tidaklah didasari ketulusan. Pembelaan yang diteriakannya semata-mata hanyalah semacam tameng untuk melindungi diri pribadinya secara khusus dan secara umum untuk melindungi klan Ba'alawi Yaman dari desakan untuk melakukan tes DNA. Mengapa Hanif terkesan sedemikian anti terhadap tes DNA? Rupa-rupanya ada udang di balik batu. Bukti yang sangat saintifik dibeberkan oleh Dr. Sugeng, peneliti dari Badan Riset Nasional atau BRIN. Simak videonya berikut ini. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplofobia itu apa. Nggak percaya, lihat aja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti bisa kan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atos atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atos keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos asal Yaman dengan haplogrup terminal, haplogrup terminal terakhirnya ya, itu GFT260979. Memang datanya dari family tree DNA, nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief saintisnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robitul Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atos sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya sudah dapat. Cuma dia agak mendaftar di Family Project Ba'alawi.
tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama di 1, di 2, kemudian E. Terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Sampelnya walaupun nggak disebut namanya ini ke marga Alatos semua atau keturunannya, saya nggak tahu Alatos ada cabangnya lagi atau enggak. Seperti Alatos kan cabangnya Asgard nih, seharusnya Alatos. Dan lihat, nggak cuma family tree dia, nah ada family tree, ada Dante, family tree lagi Dante, dari 2 perusahaan. Jadi kalau Hanif Alatos kemarin bling Satan, dia nggak tahu divisiin saudaranya. Jadi saudaranya di Yaman atau di Saudi sana, bahwa haplogrupnya adalah G, F, T, F. Kalau ini parasit nasab, dan sepertinya juga jadi parasit buatan kaya ini, karena mereka memperalat nasab untuk cari makan di sini. Sepertinya tak perlu berpanjang lebar kata untuk menjelaskan betapa takutnya Hanif untuk melakukan tes DNA. Seperti pendapat yang dikatakan oleh seorang psikolog terkenal, Paul Ekman, perasaan takut itu merupakan salah satu dari 7 emosi universal. Takut dapat timbul karena beberapa hal, seperti karena adanya ancaman yang bersifat bahaya baik dari aspek fisik, emosional maupun psikologis, dan ancaman tersebut dapat bersifat nyata atau sekedar fantasi saja. Bagi Hanif, setelah mengetahui ada sejumlah marga Al-Atos di Yaman yang telah melakukan tes DNA dan terbukti DNA-nya melenceng jauh dari haplogrup Juriyah Rasulullah, maka ketakutan itu sesungguhnya bersifat sangat nyata. Hanif pasti sangat meyakini jika dirinya melakukan tes DNA, maka hasilnya juga akan sama dengan saudara-saudaranya yang satu marga, yakni marga Al-Atos. Seperti yang dinarasikan di muka, marga itu bukanlah sekedar susunan huruf-huruf, melainkan sebuah warisan yang menandai kekerabatan, keterikatan, dan kebanggaan akan akar budaya dan sejarah. Intinya, marga adalah hubungan darah atau nasab secara turun-temurun. Pertanyaan berikutnya yang juga sangat patut dikemukakan adalah bagaimana dengan ayah mertua Hanif, HRS atau Habib Rizik Syihab? Sosok yang dijuluki netizen sebagai tokoh DNA Indonesia ini kenapa juga masih ragu atau bahkan sepertinya takut untuk melakukan tes DNA, padahal dialah yang meneriakkan bahwa tes DNA itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menentukan mana Habib yang asli dan mana Habib yang palsu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kenali foto berikut ini. Pasti semua sudah familiar dengan wajah cantik Najwa Shihab, putri ulama tafsir terkenal. Profesor Quraisy Shihab ini, jika dirunut dari garis keturunannya, sudah pasti keluarga dari Najwa Shihab ini merupakan keturunan Arab Quraisy dan Bugis yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab yang sangat terpelajar. Meski sang ayah, Profesor Quraisy Shihab, tak pernah mau disebut sebagai Habib. Mengutip sumber Rabitoh Alawiyah, bin Shihabuddin atau terkenal dengan sebutan bin Shihab adalah salah satu marga dari cabang keturunan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, dan nasabnya tersambung sampai ke Imam Ahmad Al-Muhajir. Sejak dahulu kala, marga ini dikenal sebagai ahli ilmu dan ulama besar, serta mempunyai keluasan ilmu pengetahuan pada tiap zamannya. Sampai kini, marga bin Shihab kebanyakan adalah para intelektual di bidangnya masing-masing. Tetapi yang sungguh mengejutkan, tes DNA Najwa Shihab sama sekali melenceng dari haplogrup DNA-nya Juriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gen Arabnya hanya sekitar 3,4%. Seperti yang beredar di berbagai platform media, baik mainstream maupun medsos, disebutkan di dalam tubuh Najwa Shihab ada 48,54% gen Asia Selatan dan 26,81% gen Afrika Utara. Selain itu, Najwa juga punya 6,06% gen dari Afrika, tepatnya Mozambik, 4,19% gen Asia Timur atau Tiongkok, 4,15% gen dari diaspora Afrika,
3,48% gen dari Timur Tengah atau Arab, 2,20% gen dari Eropa Selatan atau Portugis, 1,91% gen dari Eropa Utara atau Dorset, 1,43% gen dari diaspora Asia atau Asia Amerika, dan 1,22% gen dari diaspora Eropa, tepatnya Puerto Rico. Mendapati komposisi DNA-nya yang sedemikian, bagi Najwa Shihab, juga pastinya bagi Profesor Quraisy Shihab, tentu bukanlah masalah, sebab mereka sejak awal memang tak pernah memproklamirkan atau menyebut dirinya sebagai Habib. Justru yang menjadi masalah adalah bagi Rizik Shihab. Bukti saintifik DNA Najwa Shihab itu pasti komposisinya tidak akan jauh berbeda dengan DNA yang ada di dalam tubuhnya, sebab antara dirinya dan Najwa sama-sama bermarga Shihab. Sampai di sini, sahabat semua pasti sudah paham mengapa Rizik Shihab bagaikan mengasingkan diri atau bersembunyi dalam diskursus DNA ini. Meski demikian, kita sepatutnya berhusnuzon bahwa suatu saat nanti mantu dan mertua ini atau Hanif dan Rizik akan berjiwa besar untuk melakukan tes DNA. Keduanya tentu tak dapat bersembunyi lagi di balik dalil syar'i atau dalil fikih bahwa tes DNA adalah haram hukumnya di dalam menentukan nasab. Tak perlu lagi mengarang-arang tentang keharamannya, sebab secara nyata para ulama dari Nahdlatul Ulama atau NU telah memperbolehkannya. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam salah satu klausul keputusan Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama nomor 6/MNU/31/12/tahun 2004 tentang Ba'sul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah tentang penetapan keturunan berdasarkan DNA yang secara tegas menyatakan bahwa tes DNA bisa untuk menentukan nasab. Masihkah klan Ba'alawi Yaman akan terus berkelit menghindari tes DNA dengan alasan secara syar'i haram hukumnya, ataukah mereka akan terus mengarang kebohongan demi kebohongan? Nah, sahabat Lamunan HT Channel yang masih setia, tentunya demikianlah tadi ya, sudah saya perlihatkan seperti itulah upaya-upaya Rizik, Ba'alawi, Habib Ba'alawi dan para pasukannya mempertahankan gelar Habibnya dan mengklaim dirinya sebagai turunan Rasulullah, bernasab Rasul, padahal tidak ada ya, bukan ya. Tadi dijelaskan dulu dalam sebuah video. Dalam sebuah video lain di cuplikannya tadi dijelaskan bahwa Ba'alawi itu tidak bernasab kepada Rasulullah ya. Jadi sudah jelas. Jadi kalau bisalah ke depan nggak usah terlalu semua dauhnya ke Habib naon itu. Habib malah turunan Rasulullah, malah turunan Fir'aun ya, dukun Fir'aun nanti. Jadi kita ini ajalah, kita biasa-biasa sajalah. Ulama Nusantara lebih mulia ya. Ulama Nusantara, ulama Indonesia yang saat ini masih ada itu ya. Itu barangkali juriat Wali Songo masih bertebaran di sana sini ya. Sebab kenapa? Sebab Wali Songo kan yang menyebarkan agama di Indonesia. Jadi kan mungkin berbaur dengan masyarakat, ada yang di mana ya mungkin. Nah kalau memang mereka timbul dan mengaku kalau juriatnya benar ya kita hormati mereka. Tapi tidak perlu kita damba-damba cium kaki tangannya segala macam ya. Kayak kelakuannya Habib dengan doktrin-doktrinnya saat ini itu tidak berlaku buat kita saat ini ya. Itu bohong semua, itu hanya sesat ya. Doktrin sesat yang membodohi kita. Jangan karena dibodohi kita, saya udah pintar atau sekarang mah ya. Sudah merdekanya sudah 79 tahun itu masa ya. Masih mau dibohongi aja itulah deh. Sama para penjajah
atau nikmatin kemerdekaan tanya ulah dijajah wae. Belanda sudah pergi, Jepang sudah menyerah, sekutu sudah menyerah, ayanaku para habib zaman anu kacidanya orang teh. Sudahlah kita merdeka sekarang, merdeka seutuh-utuhnya merdeka. Baik sahabat, dulur, wargi sadaya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan di subscribe, di komen dan di like, dan apabila ada yang tidak sependapat silakan ajukan komentar agar kami bisa mengetahui kekeliruan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permial.